Kisah lucu Abu Nawas dan obat sakit gigi yang mujarab. Pada suatu hari, Abu Nawas merasa giginya sangat sakit. Ia mencari-cari obat yang bisa menghilangkan rasa nyeri itu. Setelah berkeliling kota, ia bertemu dengan seorang tabib tua yang dikenal sebagai tabib hikmah. Abu Nawas mendekati tabib tersebut dan berkata, "Wahai tabib hikmah, gigiku sangat sakit. Tolong berikan obat yang mujarab." Tabib hikmah tersenyum dan berkata, "Tentu, Abu Nawas. Aku punya obat yang sangat ampuh. Namun, obat ini tidak seperti obat-obatan biasa. Kamu harus mengikutinya dengan setia." Abu Nawas penasaran, "Apa obatnya, wahai tabib hikmah?" Tabib hikmah menyerahkan sebatang rumput hijau kepadanya. "Ini adalah obat sakit gigi yang paling mujarab. Kunyah rumput ini dengan tekun, dan gigimu akan sembuh." Abu Nawas terkejut. "Rumput? Bagaimana mungkin rumput bisa menyembuhkan sakit gigi?" Tabib hikmah tersenyum lagi. "Abu Nawas, ini bukan sembarang rumput. Ini adalah asteris rumput ajaib asteris. Dulu, Nabi Musa juga mengalami sakit gigi. Allah memberitahunya untuk mengunyah rumput ini, dan dia sembuh dengan cepat." Abu Nawas ragu, tetapi karena sakit giginya begitu parah, ia memutuskan untuk mencoba. Ia mengunyah rumput tersebut dengan tekun. Beberapa menit kemudian, rasa sakitnya mulai berkurang. "Subhanallah," serunya, "benar-benar mujarab. Terima kasih, wahai tabib hikmah." Tabib hikmah hanya tersenyum. "Ingat, Abu Nawas, kadang-kadang obat yang paling sederhana adalah yang paling ampuh. Semoga gigimu semakin baik." Sejak itu, Abu Nawas selalu membawa rumput ajaib itu di sakunya. Setiap kali giginya sakit, ia mengunyahnya dengan penuh keyakinan. Dan anehnya, giginya selalu sembuh dengan cepat. Setelah Abu Nawas mengunyah rumput ajaib yang diberikan oleh tabib hikmah, giginya semakin baik. Ia merasa lega dan bersyukur atas kesembuhannya. Namun, cerita ini tidak berakhir di situ. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas kembali merasa sakit gigi. Kali ini, ia tidak perlu mencari tabib hikmah lagi. Ia langsung mengambil rumput ajaib dari sakunya dan mengunyahnya dengan penuh keyakinan. Ternyata, rumput ajaib itu benar-benar mujarab. Setiap kali Abu Nawas mengunyahnya, rasa sakitnya hilang dengan cepat. Bahkan, orang-orang di sekitarnya mulai penasaran dengan obat ajaib yang selalu dibawa Abu Nawas. Suatu hari, seorang pangeran yang sedang mengalami sakit gigi mendengar tentang keajaiban rumput tersebut. Ia meminta Abu Nawas untuk memberikan sepotong rumput ajaib. Abu Nawas dengan senang hati memberikan rumput itu kepada pangeran. "Kunyahlah dengan tekun, wahai pangeran. Semoga gigimu segera sembuh," ucapnya. Pangeran mengunyah rumput ajaib itu dengan harapan kesembuhan. Dan benar saja, dalam waktu singkat, rasa sakit giginya hilang. Pangeran sangat terkesan dan berterima kasih pada Abu Nawas. Sejak itu, kabar tentang rumput ajaib menyebar ke seluruh negeri. Banyak orang datang kepada Abu Nawas untuk meminta sepotong rumput tersebut. Abu Nawas dengan murah hati memberikan rumput ajaib kepada siapapun yang membutuhkannya. Dan begitulah, Abu Nawas menjadi terkenal sebagai ahli obat sakit gigi. Ia tidak hanya membantu orang-orang sembuh dari sakit gigi, tetapi juga mengajarkan kepada mereka tentang keajaiban kecil yang terkadang tersembunyi di hal-hal sederhana. Moral dari kisah ini, kebaikan dan keajaiban bisa datang dari tempat yang tak terduga. Makna dari kisah Abu Nawas dan obat sakit gigi yang mujarab. Kisah ini mengandung beberapa makna yang bisa kita ambil. 1. Keajaiban dalam kesederhanaan. Terkadang,
solusi terbaik ada di hal-hal yang tampak sederhana. Rumput ajaib yang diberikan oleh tabib hikmah adalah contoh nyata. Kita perlu terbuka terhadap kemungkinan bahwa jawaban atas masalah kita mungkin ada di tempat yang tak terduga. 2. Kebaikan dan berbagi. Abu Nawas tidak hanya menyembuhkan dirinya sendiri, tetapi juga membantu orang lain dengan memberikan rumput ajaib. Kebaikan dan berbagi bisa membawa manfaat kepada banyak orang. Ketika kita memiliki sesuatu yang berharga, berbagilah dengan orang lain. 3. Kepercayaan dan keyakinan. Abu Nawas mengunyah rumput ajaib dengan penuh keyakinan, meskipun awalnya merasa ragu. Kepercayaan dan keyakinan pada suatu solusi bisa membantu kita mengatasi masalah dengan lebih baik. 4. Kisah inspiratif. Kisah Abu Nawas mengajarkan kita untuk tetap berpikir positif dan mencari solusi, bahkan ketika kita menghadapi kesulitan. Terkadang, keajaiban bisa datang dari tempat yang tak terduga. Jadi, mari kita selalu terbuka terhadap keajaiban dan berbagi kebaikan dengan orang lain. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan kebun anggur. Pada suatu hari di Baghdad, Khalifah Harun al-Rasyid ingin menguji kecerdikan Abu Nawas. Ia memanggil Abu Nawas ke istananya dan berkata, "Abu Nawas, saya ingin kamu membawa saya ke kebun anggur yang paling indah di Baghdad dalam waktu 3 hari. Jika kamu gagal, kamu akan dihukum." Abu Nawas bingung karena musim dingin sedang tiba, dan semua kebun anggur pasti sudah kering dan tidak ada buahnya. Bagaimana mungkin ada kebun anggur yang indah di musim ini? Namun, dengan cepat ia menciptakan sebuah ide. 3 hari kemudian, Abu Nawas kembali ke istana dengan membawa sebuah cermin kecil di tangannya. Khalifah Harun al-Rasyid bertanya, "Abu Nawas, di mana kebun anggur yang kamu janjikan?" Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Tuanku, hamba mohon Anda untuk melihat ke dalam cermin ini." Khalifah Harun al-Rasyid melihat wajahnya sendiri di dalam cermin itu. "Tapi ini hanya cermin biasa," kata Khalifah dengan heran. Abu Nawas menjawab, "Tuan yang mulia, kebun anggur yang paling indah sebenarnya adalah kebun yang ada di dalam hati seorang pemimpin yang adil. Bila hati Tuan penuh dengan kebaikan, maka kebun anggur di dalamnya pasti akan indah dan subur." Khalifah Harun al-Rasyid tertawa mendengar jawaban Abu Nawas. Ia memuji kecerdikan Abu Nawas dan membebaskannya dari hukuman, bahkan memberinya hadiah. Setelah Khalifah Harun al-Rasyid mendengar jawaban Abu Nawas, dia merasa terkesan. Dia menyadari bahwa kebijaksanaan dan keindahan sebenarnya terletak dalam hati dan tindakan seorang pemimpin yang adil. Khalifah memutuskan untuk mengambil pelajaran dari cermin kecil yang diperlihatkan oleh Abu Nawas. Dia berjanji untuk lebih memperhatikan nilai-nilai batin dan kebijaksanaan dalam kepemimpinannya. Khalifah juga memerintahkan agar Abu Nawas diberi hadiah sebagai penghargaan atas kecerdikannya. Sejak saat itu, Abu Nawas menjadi semakin terkenal di Baghdad. Orang-orang mulai menghargai kecerdikannya dan melihat bahwa di balik kelucuannya, ada hikmah yang dalam. Khalifah Harun al-Rasyid pun seringkali meminta nasihat dari Abu Nawas dalam berbagai masalah. Dan begitulah, Abu Nawas terus melanjutkan kisah-kisahnya yang lucu dan menginspirasi, mengajarkan kita bahwa kecerdikan dan kebijaksanaan dapat mengubah dunia, bahkan jika disampaikan dengan cara yang tak terduga. Kisah Abu Nawas dan kebun anggur mengandung beberapa pesan yang dapat kita ambil. 1. Kebijaksanaan dalam kepemimpinan. Khalifah Harun al-Rasyid awalnya meminta Abu Nawas untuk menemukan kebun anggur yang indah di musim dingin. Namun, Abu Nawas dengan cerdik menunjukkan bahwa keindahan sebenarnya terletak dalam hati seorang pemimpin yang adil.
Pesan ini mengajarkan kita bahwa kepemimpinan yang baik tidak hanya tentang pencapaian fisik, tetapi juga nilai-nilai batin yang ditanamkan. 2. Kreativitas dan cara pandang yang berbeda. Abu Nawas menggunakan cermin kecil sebagai simbol kebun anggur. Meskipun sederhana, ide ini mengajarkan kita tentang pentingnya berpikir kreatif dan melihat dunia dengan sudut pandang yang berbeda. Terkadang, jawaban yang tak terduga dapat membuka mata kita. 3. Nilai batin dan kebaikan hati. Abu Nawas ingin menunjukkan bahwa kebun anggur yang indah sebenarnya adalah kebun yang ada di dalam hati seorang pemimpin yang adil. Ini mengingatkan kita untuk selalu memperhatikan nilai-nilai batin, seperti kebaikan, keadilan, dan empati, dalam tindakan kita sehari-hari. Jadi, makna dari kisah ini adalah bahwa kebijaksanaan, kreativitas, dan nilai-nilai batin adalah hal-hal yang lebih berharga daripada harta duniawi. Abu Nawas, dengan segala kelucuannya, tetap menyimpan hikmah yang dalam yang dapat kita pelajari dan terapkan dalam kehidupan kita. Kisah selanjutnya. Kisah lucu Abu Nawas yang terlibat dalam debat dengan seorang orang gila. Suatu hari, Abu Nawas berjalan-jalan di pasar. Tiba-tiba, dia bertemu dengan seorang pria yang tampak sangat aneh. Pria itu berbicara sendiri, melompat-lompat, dan menggerak-gerakkan tangannya ke segala arah. Abu Nawas, yang selalu mencari kesempatan untuk menghibur diri, mendekati pria itu dan berkata, "Hei, apa yang sedang kamu lakukan?" Pria itu menatap Abu Nawas dengan mata yang kosong dan berkata, "Aku sedang berdebat dengan setan." Abu Nawas tertawa. "Berdebat dengan setan? Bagaimana bisa?" Pria itu menjawab, "Setan ini selalu mengganggu pikiranku. Dia bilang aku gila, tapi aku tahu aku tidak gila. Aku ingin membuktikan padanya bahwa aku benar." Abu Nawas tertarik. "Baiklah, mari kita berdebat. Apa argumenmu?" Pria itu dengan serius berkata, "Setan bilang aku gila karena aku percaya bahwa bumi itu datar." Abu Nawas memandangnya dengan heran. "Bumi datar, tapi kita tahu bahwa bumi bulat." Pria itu tersenyum. "Tapi aku punya bukti. Lihatlah." Dia mengeluarkan sepotong roti bundar dari kantongnya. "Inilah buktinya. Bumi itu datar seperti roti ini." Abu Nawas tertawa terbahak-bahak. "Hahaha, kamu benar-benar lucu. Roti itu hanya bukti bahwa kamu lapar, bukan bahwa bumi datar." Pria itu merasa kalah. "Tapi aku yakin bumi datar." Abu Nawas berkata, "Baiklah, mari kita buktikan. Ayo kita berjalan ke tepi laut dan lihat apakah bumi itu datar atau bulat." Mereka berjalan ke tepi laut. Abu Nawas menunjuk ke arah cakrawala. "Lihat, pria gila, bumi itu bulat." Pria itu terdiam. "Tapi bagaimana kita tahu kita tidak jatuh?" Abu Nawas tersenyum. "Kita tidak akan jatuh karena gravitasi menahan kita. Dan sekarang, mari kita makan roti ini bersama-sama." Mereka duduk di pantai, memakan roti bundar, dan tertawa bersama. Abu Nawas tahu bahwa pria itu mungkin gila, tetapi dia juga tahu cara menghiburnya. Setelah Abu Nawas dan pria gila itu makan roti bersama, mereka duduk di pantai dan melanjutkan perdebatan mereka. Pria gila berkata, "Tapi bagaimana kita tahu bahwa gravitasi benar-benar ada? Bagaimana kita tahu kita tidak hanya ditarik oleh tali raksasa yang menghubungkan kita ke bumi?" Abu Nawas tersenyum. "Itu adalah teori konspirasi yang aneh, teman. Gravitasi adalah hukum alam yang telah terbukti. Kita tidak akan jatuh karena bumi menarik kita ke arah pusatnya." Pria gila menggelengkan kepala. "Tapi bagaimana kita tahu bahwa bumi itu bulat? Mungkin ini hanya ilusi besar." Abu Nawas berpikir sejenak.
Baiklah, mari kita coba sesuatu. Ayo kita naik ke atas bukit dan lihat apakah kita bisa melihat ujung bumi. Mereka berjalan ke bukit terdekat. Abu Nawas menunjuk ke arah cakrawala. Lihat, pria gila, jika bumi datar, kita seharusnya bisa melihat ujungnya dari sini. Pria gila memandang ke kejauhan. Tapi bagaimana kita tahu bahwa bukit ini tidak hanya bagian dari ilusi besar? Abu Nawas tertawa. Kamu benar-benar kreatif, teman. Tapi mari kita akhiri debat ini dengan baik. Bumi itu bulat, dan kita tidak akan jatuh ke dalam kekosongan. Pria gila mengangguk. Baiklah, aku akan mempercayaimu. Tapi aku masih berpikir bahwa roti itu adalah bukti terbaik. Abu Nawas mengangkat bahu. Roti itu memang lezat, tapi bukan bukti ilmiah. Sekarang, mari kita pergi dan berdebat tentang hal lain. Mereka berjalan pergi, tertawa dan bersenda gurau. Abu Nawas tahu bahwa pria gila itu mungkin tidak akan pernah berubah pikiran, tetapi setidaknya mereka berdua telah menemukan hiburan dalam perdebatan aneh mereka. Makna dari kisah ini adalah tentang toleransi dan hiburan. Meskipun Abu Nawas tahu bahwa pria gila itu memiliki pandangan aneh tentang bumi, dia tetap berusaha menghiburnya dan menemukan kesenangan dalam perdebatan mereka. Terkadang, kita perlu menghargai perbedaan pendapat dan mencari cara untuk bersenang-senang, bahkan jika itu berarti berdebat dengan seseorang yang memiliki pandangan yang berbeda. Kisah ini mengajarkan kita untuk tidak selalu serius dan terbuka terhadap sudut pandang orang lain. Semoga kisah ini membuatmu tertawa lagi. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas marah dengan istrinya. Pada suatu hari di kota Baghdad, Abu Nawas yang dikenal cerdik dan bijaksana, mendapati dirinya dalam situasi yang tidak biasa. Ia marah pada istrinya, sesuatu yang jarang terjadi. "Kenapa kau marah, wahai suamiku?" tanya istrinya dengan lembut. Abu Nawas menghela napas, "Aku telah meminta engkau untuk menyimpan uang kita di tempat yang aman, namun kini aku mendengar bahwa kau telah memberikannya kepada pedagang kain untuk membeli kain yang katanya seindah malam berbintang." Istrinya tersenyum, "Tetapi, Abu Nawas, bukankah kau selalu mengajarkan bahwa kebaikan akan kembali kepada kita? Aku telah memberikan uang itu kepada pedagang miskin yang membutuhkan, dan sebagai balasannya, ia memberiku kain terindah yang pernah ada." Abu Nawas terdiam, kemudian tertawa, "Ah, istriku, kau benar. Aku telah terlalu cepat marah tanpa mengetahui seluruh cerita. Kebaikanmu telah mengingatkanku akan pelajaran yang sering aku ajarkan namun hampir lupa untuk mengamalkannya." Keesokan harinya, Abu Nawas dan istrinya pergi ke pasar untuk melihat kain yang dibeli dengan uang mereka. Di pasar, mereka menemukan pedagang kain itu sedang berdiri di depan kiosnya yang penuh dengan kain-kain berwarna cerah. "Ah, Abu Nawas," seru pedagang itu, "istrimu telah memberiku bantuan ketika aku sangat membutuhkannya, dan sebagai tanda terima kasih, aku ingin memberikanmu pilihan kain terbaikku." Abu Nawas tersenyum dan memilih kain yang indah untuk istrinya. "Terima kasih, saudaraku," katanya. "Kau telah mengajarkan kami bahwa kebaikan tidak hanya memberi tapi juga menerima dengan hati yang lapang." Mereka pulang dengan hati yang gembira, dan kain indah itu tidak hanya menjadi simbol kebaikan tapi juga pengingat akan pentingnya empati dan kedermawanan. Kisah ini mengajarkan bahwa terkadang, marah bisa berubah menjadi pelajaran yang berharga tentang kehidupan. Dan dengan demikian, kisah Abu Nawas marah pada istrinya berakhir dengan tawa dan pelajaran tentang kebaikan dan pengertian. Kisah fiktif Abu Nawas dan istrinya ini mengandung beberapa makna mendalam. 1.
Kebaikan berbalas kebaikan. Kisah ini menekankan bahwa tindakan baik seringkali mendatangkan balasan yang baik pula. Ketika istrinya memberikan uang kepada pedagang yang membutuhkan, ia menerima kain indah sebagai balasan. 2. Pentingnya empati. Abu Nawas belajar untuk memahami situasi dari perspektif orang lain sebelum bereaksi. Ini mengajarkan kita untuk selalu mencoba memahami alasan di balik tindakan seseorang. 3. Komunikasi dalam rumah tangga. Kisah ini juga menunjukkan pentingnya komunikasi antara suami dan istri. Abu Nawas dan istrinya dapat menyelesaikan masalah mereka dengan berbicara dan mendengarkan satu sama lain. 4. Nilai kesabaran. Abu Nawas awalnya marah, tetapi kemudian ia menunjukkan kesabaran dan mendengarkan penjelasan istrinya, yang mengubah pandangannya. 5. Hidup adalah pembelajaran. Abu Nawas, yang dikenal bijaksana, masih belajar dari pengalaman. Ini mengingatkan kita bahwa tidak peduli seberapa banyak kita tahu, selalu ada ruang untuk belajar lebih banyak. Kisah ini mengajarkan kita untuk bertindak dengan kebaikan, empati, dan kesabaran, serta menghargai pentingnya komunikasi dan pembelajaran. Abu Nawas adalah seorang penyair terkenal dalam tradisi sastra Arab. Ia dikenal tidak hanya karena kepiawaiannya dalam merajut puisi indah, tetapi juga karena kisah-kisah lucu dan cerita humor yang diciptakannya. Meskipun beberapa ceritanya bersifat hiburan, banyak yang juga mengandung hikmah dan pelajaran moral yang bisa diambil. Salah satu kisah Abu Nawas yang terkenal adalah tentang pohon beringin. Berikut ceritanya. Suatu hari, Abu Nawas didatangi oleh utusan kerajaan. Betapa terkejutnya bahwa dirinya diperintahkan untuk menemui Baginda Raja. Abu Nawas pun memenuhi perintah tersebut. Sepanjang perjalanan, ia memikirkan teka-teki apalagi yang akan diberikan Baginda Raja kepadanya. Setelah tiba di istana, Abu Nawas disambut dengan hormat. Raja berkata, "Abu Nawas, aku memiliki sebuah pertanyaan untukmu. Di halaman istana ini, terdapat sebuah pohon beringin yang sangat tua dan besar. Aku ingin tahu berapa banyak daun yang ada pada pohon itu." Abu Nawas tersenyum. Ia tahu bahwa pertanyaan ini bukan sembarang pertanyaan. Jika ia menjawab dengan angka yang tepat, bisa jadi raja akan meragukan kecerdikannya. Namun jika ia menjawab dengan angka yang terlalu rendah atau terlalu tinggi, bisa saja ia dianggap tidak jujur. Setelah berpikir sejenak, Abu Nawas menjawab, "Baginda Raja, pohon beringin itu memiliki 1001 daun." Raja terkejut. 1001 daun, bagaimana mungkin? Abu Nawas tersenyum lagi. "Baginda, saya telah menghitung daun-daun itu satu persatu. Namun, saya juga tahu bahwa Baginda pasti memiliki pertanyaan lain untuk saya." Raja tertawa. "Benar sekali, Abu Nawas. Sekarang, berapa banyak akar yang ada pada pohon beringin itu?" Abu Nawas menjawab dengan mantap, "Baginda, pohon beringin itu memiliki satu akar besar yang menghubungkan seluruh dunia." Raja terkesan. "Kau benar-benar cerdas, Abu Nawas. Kau telah memberikan jawaban yang bijaksana. Kini, aku ingin memberikan hadiah kepadamu." Abu Nawas tersenyum. "Baginda, aku hanya menginginkan satu permintaan. Izinkan aku untuk beristirahat di bawah pohon beringin itu selama sisa hidupku." Raja setuju, dan Abu Nawas pun hidup bahagia di bawah naungan pohon beringin yang legendaris. Setelah mendapatkan izin dari raja, Abu Nawas menjalani sisa hidupnya di bawah naungan pohon beringin yang legendaris. Ia menemukan kedamaian dan kebijaksanaan di bawah rindangnya daun-daun yang tak terhitung jumlahnya. Setiap hari, Abu Nawas duduk di bawah pohon itu. Ia merenung, menulis puisi,
dan berbicara dengan para pengunjung yang datang untuk mencari nasihat. Pohon beringin menjadi tempat berbagi cerita, hikmah, dan tawa. Suatu hari, seorang petani tua datang menemui Abu Nawas. Petani itu berkata, "Wahai Abu Nawas, aku telah mendengar tentang pohon beringin ini. Bisakah kau memberiku satu daun dari pohon ini? Aku ingin menyimpannya sebagai kenang-kenangan." Abu Nawas tersenyum. "Tentu saja, saudaraku. Namun, ada satu syarat. Sebelum kau memetik daun, ceritakan padaku apa yang kau pelajari dari pohon ini." Petani tua itu berpikir sejenak. "Pohon ini mengajarkan aku tentang ketekunan dan keberanian. Meskipun daun-daunnya tak terhitung jumlahnya, ia tetap tegak berdiri di tengah badai dan musim kering. Ia mengajarkan aku untuk tidak pernah menyerah." Abu Nawas mengangguk. "Baiklah, petani, ambillah satu daun sebagai kenang-kenanganmu. Dan ingatlah, seperti pohon beringin, kita juga harus tegar menghadapi cobaan kehidupan." Petani tua itu pun memetik satu daun dari pohon beringin. Ia berterima kasih kepada Abu Nawas dan pergi dengan hati yang penuh inspirasi. Hingga akhir hayatnya, Abu Nawas terus mengabdikan dirinya pada pohon beringin. Ia mengajarkan banyak orang tentang kebijaksanaan, kesabaran, dan arti hidup. Dan pohon beringin tetap menjadi simbol keajaiban dan hikmah di tanah Arab. Pesan moral dari kisah ini adalah bahwa kecerdikan dan ketajaman pikiran dapat membantu kita menghadapi tantangan dengan bijaksana. Abu Nawas mengajarkan kita untuk selalu berpikir kreatif dan tidak takut menghadapi teka-teki kehidupan. Alam dan makhluk-makhluknya memiliki banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Kita hanya perlu membuka mata dan hati untuk belajar dari lingkungan sekitar kita. Seperti Abu Nawas, mari kita selalu mencari hikmah di balik setiap daun yang jatuh. Kisah selanjutnya, Abu Nawas dan Abu Jahil, kecerdasan melawan licik. Pada suatu pagi yang cerah, Raja Harun ar-Rasyid bersama pengawalnya pergi meninggalkan kerajaan untuk berburu. Di tengah perjalanan, datang salah satu pejabat kerajaannya yang bernama Abu Jahil menghampiri guna mengusulkan penyelenggaraan sayembara berburu melawan Abu Nawas. Abu Jahil, seorang yang licik dan selalu ingin menyingkirkan Abu Nawas, berbicara dengan nada sombong, "Ya Raja, mengapa kita tidak mengadakan sayembara berburu? Siapa yang berhasil menangkap hewan terbesar, akan mendapatkan hadiah yang besar." Raja Harun ar-Rasyid tertarik dengan ide tersebut dan memutuskan untuk mengadakan sayembara. Abu Nawas, yang selalu cerdik dan penuh kejutan, mendengar kabar ini dan memutuskan untuk berpartisipasi. Ketika sayembara dimulai, Abu Nawas dengan tenang berjalan ke hutan. Dia tidak membawa senjata atau jaring, hanya membawa sebuah bulu ekor keledai yang tampak biasa. Sementara itu, Abu Jahil sibuk mempersiapkan peralatan berburu yang mewah dan mahal. Dia yakin bahwa dia akan memenangkan sayembara ini dengan mudah. Setelah beberapa hari berlalu, kedua peserta kembali ke istana dengan hasil buruan mereka. Abu Jahil memamerkan seekor singa muda yang besar, sementara Abu Nawas hanya membawa bulu ekor keledai. Raja Harun ar-Rasyid penasaran dan bertanya kepada Abu Nawas, "Apa yang kamu bawa, Abu Nawas?" Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Baginda, saya membawa bulu ekor keledai." Abu Jahil tertawa keras, "Hahaha, Abu Nawas, kamu benar-benar bodoh. Bagaimana mungkin bulu ekor keledai bisa menangkap hewan besar seperti singa?" Namun, Abu Nawas dengan tenang berkata, "Baginda, izinkan saya membuktikan kejeniusan bulu ekor keledai ini." Dia meletakkan bulu ekor keledai di tanah dan berkata, "Bulu ini memiliki kekuatan ajaib.
Jika ditiup dengan benar, ia akan mengeluarkan suara yang dapat memanggil semua hewan di sekitar. Raja Harun ar-Rasyid dan Abu Jahil menatap Abu Nawas dengan heran. Abu Nawas kemudian mulai meniup bulu ekor keledai dengan lembut. Suara aneh terdengar, dan tiba-tiba, semua hewan di hutan datang mengelilingi mereka. Singa muda yang dibawa oleh Abu Jahil ketakutan dan melarikan diri. Abu Nawas dengan tenang berkata, "Baginda, inilah kejeniusan bulu ekor keledai. Dengan kecerdikan, kita bisa mengalahkan bahkan hewan terbesar." Raja Harun ar-Rasyid tersenyum dan memberikan hadiah kepada Abu Nawas. Abu Jahil, yang merasa malu dan kalah, hanya bisa menundukkan kepala. Dari saat itu, Abu Nawas menjadi legenda karena kecerdikannya yang selalu mengalahkan sifat licik Abu Jahil. Dan bulu ekor keledai pun menjadi simbol kebijaksanaan dan kecerdikan. Setelah kejadian sayembara, Abu Nawas semakin terkenal di seluruh kerajaan. Namun, Abu Jahil merasa malu dan dendam. Dia merencanakan cara untuk membalas dendam kepada Abu Nawas. Suatu hari, Abu Jahil mengundang Abu Nawas ke perjamuan mewah di istana. Abu Nawas yang cerdik menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Dia memutuskan untuk berhati-hati dan mempersiapkan diri. Ketika tiba di istana, Abu Nawas disambut dengan ramah oleh Abu Jahil. Makanan lezat dan minuman terhidang di meja. Abu Jahil tersenyum licik dan berkata, "Abu Nawas, kita akan bermain permainan. Jika kamu menang, aku akan memberikan hadiah besar. Tapi jika kamu kalah, kamu harus meninggalkan kerajaan selamanya." Abu Nawas mengangguk setuju. Abu Jahil menyiapkan sebuah papan catur dan meletakkan beberapa catur di atasnya. "Ini adalah permainan catur," kata Abu Jahil. "Jika kamu bisa mengalahkanku, kamu akan menang." Abu Nawas memandang papan catur dengan cermat. Dia tahu bahwa Abu Jahil adalah pemain catur yang handal. Namun, Abu Nawas memiliki rencana. Dia memilih bidak-bidaknya dengan hati-hati dan memulai permainan. Selama permainan, Abu Nawas berbicara dengan Abu Jahil. Dia bercerita tentang kehidupan, kebijaksanaan, dan kecerdikannya. Abu Jahil terganggu dan kehilangan konsentrasi. Abu Nawas dengan cerdik mengambil keuntungan dari situasi ini dan menggerakkan bidak-bidaknya dengan cepat. Beberapa saat kemudian, Abu Nawas berkata, "Abu Jahil, aku menang." Abu Jahil terkejut dan memeriksa papan catur. Benar saja, Raja Hitam telah ditempatkan dalam posisi mati. Raja Harun ar-Rasyid yang menyaksikan permainan dari kejauhan tersenyum. Dia bangga dengan kecerdikan Abu Nawas. Abu Jahil harus menepati janjinya dan meninggalkan kerajaan. Sejak itu, Abu Nawas menjadi penasihat raja yang bijaksana. Dia selalu menggunakan kecerdikannya untuk melawan licik dan ketidakadilan. Abu Jahil, bagaimanapun, menghilang dari sejarah dan menjadi pelajaran tentang kesombongan dan kebodohan. Pesan moral, kecerdasan dan kebijaksanaan selalu mengalahkan sifat licik dan sombong. Jangan meremehkan orang lain berdasarkan penampilan atau status sosial. Terkadang, kecerdikan tersembunyi berada pada orang yang tampak